Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Diana Indiana dari SMA 19 ya, yang akan mempelajari hereditas pada manusia di kelas 12 MIPA semester 1. Ya. Kita mulai ya. Di sini ada sifat fisik yang diturunkan ya pada manusia ya. Yang pertama, ya, ini ada ciri-cirinya, kemudian dominan dan resesif, di mana dominan itu yang muncul, ya, dan resesif ya yang tidak muncul. Contohnya yang pertama ini ada pipi, ya. Ini berlesung pipit itu dominan, ya. Sedangkan yang tidak berlesung pipit, ya, itu resesif. Kemudian ada warna kulit, ya. Warna kulit ini yang dominannya berpigmen ya. Nih. Jadi ada warnanya, misalnya coklat, putih ya, atau kuning ya. Nah, sedangkan yang resesifnya di sini tidak berpigmen. Contohnya ini yang tidak berpigmen misalnya albino ya. Albino ini tidak mempunyai pigmen sehingga warnanya bule atau putih ya. Matanya putih, kemudian bulu alisnya putih ya. Nah, kemudian ciri-ciri yang berikutnya yaitu paruh rambut ya. Pertumbuhan rambut ke arah dahi seperti paruh, berarti ke depan ya. Itu dominan. Sehingga kalau misalnya yang dominan itu menikah dengan yang berparuh rambutnya ke arah dahi, dua-duanya pasti anaknya seperti ini ya. Sedangkan kalau misalnya pertumbuhan rambutnya rata ya, misalnya dengan yang rambutnya rata lagi mungkin anaknya rata ya. Kalau yang resesif dengan resesif atau dominan dengan yang dominan. Tapi kalau misalnya dua, misalnya ibu bapaknya, contohnya misalnya di sini ada lidah, lidah dapat menggulung. Sedangkan resesif tidak dapat menggulung ya. Nah, yang dapat menggulung berarti dominan ya. Nah, kalau misalnya yang dapat menggulung dengan yang menggulung pasti menggulung ya lidahnya. Sedangkan yang tidak dapat menggulung lidahnya berarti tidak dapat menggulung anak-anaknya atau keturunannya ya. Kemudian di sini berikutnya ada daun telinga ya. Di mana daun telinga ini ada yang menggantung, ada yang tidak menggantung. Jadi kalau menggantung dengan tidak menggantung, contohnya kalau pada telinga itu nempel. Kalau tidak menggantung itu nempel berarti ya. Nah, ini yang dominan ini menggantung, tidak menggantung. Berarti kalau yang tidak menggantung, berarti dua-duanya tidak menggantung, berarti tidak menggantung ya. Nah, kalau misalnya menggantung, menikah dengan tidak menggantung berarti tidak menggantung ya. Nah, kalau menggantung dengan menggantung ya hasilnya akan menggantung anak-anak atau keturunannya ya. Kemudian ibu jari tangan ini dapat melipat sampai pergelangan ya. Jadi si jempol ibu jarinya itu dilipatkan ke belakang ya. Ini dominan. Sedangkan tidak dapat melipat sampai pergelangan ini resesif ya, tergantung apa yang atau yang ditikahkannya itu yang dominan dengan dominan pasti dominan. Kalau resesif dengan resesif pasti resesif ya. Kemudian tinggi badan itu dominan pendek ya. Jangkung itu resesif ya. Kalau pendek dengan jangkung berarti ada pendek. Tapi dalam satu keturunan itu anaknya itu bisa ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang jangkung ya. Itu tapi dominannya pendek. Berarti kebanyakannya pendek anak-anaknya gitu, ya. Kemudian golongan darah ini sudah hafal kemungkinan golongan-golongan darah ya yang kita kenal yaitu A, B, O ya. A, A, B, AB, A, B, AB dan O ya. Nah, ini golongan yang dominan yaitu yang AB. Golongan A terhadap B tidak dominan sesamanya. Jadi kalau golongan darah O resesif ya. Kalau sekarang misalnya dominan dengan resesif, misalnya A dengan O ya.
atau A dengan B itu dominan-dominan, tapi bisa menghasilkan O kalau misalnya golongan darahnya yang A dan B itu hetero, ya. Kalau homozigot A dan B itu akan kemungkinan anak-anaknya AB, ya, kalau homozigot. Tapi kalau misalnya A-nya hetero, B-nya hetero, kemungkinan anak-anaknya itu ada A, ada B, ada AB, dan ada O. Ya. Nah, ini resesifnya yang golongan darah O. Nah, berikutnya ini ada rambut kepala, ya. Rambut kepala itu dominannya botak, ya. Yang resesif tidak botak. Kalau misalnya seseorang lelakinya botak, nikah misalnya dengan yang tidak botak, ada kemungkinan anaknya botak, ya. Mungkin kalau ada yang tidak botak, itu hasilnya dari membawa, kemungkinan membawa, berarti karir, ya. Seperti normal, tapi kemungkinan anak cucunya nanti ada yang botak, ya. Ini. Jadi dominan botak, ya. Kalau misalnya yang resesif tidak botak, karena nikahnya yang resesif dengan resesif, ya. Kalau resesif dengan resesif itu tidak mungkin ada yang botak, ya. Tapi kalau misalnya dominan botak dengan tidak botak, kemungkinan ada yang botak. Banyaknya botak karena dominan botak, ya. Itu. Kemudian selanjutnya kita lihat bentuk mata, karena bentuk mata itu macam-macam, ya. Di sini yang dominannya miring, ya. Miringnya itu agak seperti ke atas, kayak kucing gitu, ya, kayak kucing. Nah, yang miring ini ditikahkan misalnya dengan yang lurus, ya. Itu kemungkinan banyak dominannya miring, ya. Yang lurus mungkin antara 1 2, ya. Ini hasilnya. Kemudian warna mata, ya, atau kulit, ya. Warnanya gelap, ya, mata itu. Kemudian ada yang warnanya terang, ya. Nah, sama dengan yang lainnya, ya. Kalau warna gelap menikah dengan yang warna gelap, kemungkinannya anak-anaknya gelap, ya. Kalau warna gelap dengan warna terang, kemungkinan ada warna gelap, ada warna terang. Mungkin di antaranya kalau misalnya anaknya 4, itu kemungkinan salah satu warnanya akan terang, ya. Itu. Kita lanjutkan yang rambut sekarang. Ini dominan beruntun dari ika, keriting, dan berombak, ya. Nah, kalau misalnya keriting atau ikal, ya. Kalau keriting dengan keriting kemungkinan ya keriting atau ikal atau berombak, ya. Tapi kalau yang rambutnya lurus dengan lurus itu kemungkinan anaknya akan lurus, ya. Di sini karena dominannya ikal atau keriting, anak-anaknya akan kebanyakan ikal dan keriting. Ya. Kemudian selanjutnya ada bulu mata, ya ini ciri-cirinya. Kalau misalnya bulu matanya panjang, itu dominan. Kalau pendek, ya itu resesif. Jadi kalau yang panjang bulu matanya berarti panjang dengan panjang, ya. Itu kemungkinan panjang atau panjang dengan pendek, ya. Itu pasti panjang. Kalau pendek dengan pendek, pasti hasilnya pendek, ya. Itu. Kemudian hidung, hidung ada yang besar atau melebar, ya. Yang besar atau melebar ini dominan. Sedangkan yang kecil atau sempit ini resesif. Jadi kalau yang nikahnya besar atau lebar dengan kecil atau sempit, kemungkinan anak-anaknya besar atau lebar, ya. Terkecuali kalau misalnya yang kecil dengan yang kecil atau yang sempit dengan yang sempit, ya pasti sempit, ya. Kemudian rahang yang terakhir ini ada rahang persegi, ya, ini dominan, ya. Tidak persegi ini resesif. Jadi persegi kayak kotak, ya, itu rahangnya, tidak lonjong gitu, ya. Kemudian berikutnya, ya, kita akan mengenali jenis kelamin, ya. Di sini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, ya. Kalau laki-laki di sini lambangnya, ya, ini ekye, ya, ekye, ya.
Kemudian yang perempuan itu XX ya. Ibu bapaknya ya, yang XX dengan XY, kalau misalnya kita pisahkan ya, X ini dengan Y, X dikawinkan dengan XX itu akan menghasilkan perempuan. X dengan X. Hasilnya yang perempuan ya. Nah, kemudian X dengan Y ya. Ditikahkan ya atau dikawinkan ini akan menghasilkan XY ya. Nah, ini hasil ininya ya. Yang laki XX, kemudian yang perempuan. Nah, yang laki-laki di sini ada jumlah kromosomnya itu 4A plus XY, itu laki-laki ya. Nah, yang laki-laki ini dipecah yang 44 dibagi 2. 2A itu X, 2A plus itu Y ya. Nah, disatukan ini jadi 44 XY ya, 44 XY. Kemudian yang perempuan di sini 44 AXX ya. Dibagi itu bukan dibagi karena perempuan itu jumlahnya akan membelah menjadi 2, tapi hasilnya menjadi 1 ya. Kemudian yang dua-dua ini sama jumlahnya jadi 4AXX ya, 4AXY. Nah, ini ada kelainan-kelainan penyakit yang menurun ya, yang diturunkan melalui gonosom. Gonosom itu kromosom seks ya. Jadi ini melalui gonosom. Kalau autosom kromosom tubuh. Di mana tadi kalau gonosom ini kromosom seks itu 1. Sedangkan autosom itu kromosom tubuh itu jumlahnya 22. Ya, yang tadi sudah dijelaskan dibagi-bagi ya. Itu jumlahnya autosom 22, gonosom 1. Gonosom ini kromosom seks. Di sini ada kelainan atau penyakit yang menurun yang diturunkan ya dari induk ke anaknya. Itu salah satunya di sini ada yang rangkaian kelamin oleh gen resesif yaitu buta warna, hemofili ya, hemofilia dan anodentia ya. Kemudian hipertrichosis, kemudian Weber dan Weber-Jus dan hysteric gravior ya. Nah, ini ada contohnya yang buta warna. Buta warna ini diturunkan tetapi tidak ada obatnya ya. Jadi diturunkan, diwariskan ya dari ibu bapaknya ya. Nah, ini yang buta warna, kalau misalnya buta warnanya itu total ya, berarti tidak bisa membedakan antara kalau total itu hanya bisa membedakan warnanya putih dan hitam. Tapi kalau yang karena ada 2 yang masih bisa membedakan misalnya warna-warna yang lain, cuma buta warna itu kalau misalnya hijau jadi biru ya. Nah, itu buta warna yang biasa ya. Nah, itu. Kemudian ada hemofilia ya. Hemofilia ini penyakit yang diturunkan ya, yang diwariskan. Ini ada darah sulit untuk membeku ya. Biasanya yang punya penyakitan ini pada laki-laki ya. Laki-laki itu ada yang normal, ada yang hemofilia. Kalau misalnya perempuan itu biasanya normal dengan karier ya. Jadi karier itu membawa tapi kelihatan normal, tapi di dalam tubuhnya bisa membawa, nanti bisa dilihat dari anaknya ya, karena membawa. Jadi seolah-olah kalau kelihatan seperti biasa itu kita kelihatannya normal. Tapi setelah menikah, setelah punya anak, kok anaknya misalnya seperti ini, gitu kan? Berarti karier ya. Jadi kalau perempuan tidak ada yang penyakit hemofilia. Sebab kalau misalnya perempuan penyakit hemofilia, kemungkinan kalau perempuan itu kan menstruasi, ya. Kalau menstruasi itu kan keluar darah, berarti tidak bisa ya dibekukan, ya. Jadi kemungkinan bisa terjadi kematian
Kalau misalnya terjadi karena tidak ada ya, wanita itu hanya membawa saja ya, hanya membawa. Kemudian yang hemofilia ya biasanya laki-laki. Biasanya laki-laki kalau yang hemofilia itu tidak boleh luka atau jatuh atau disunat biasanya ya. Nah, ada pun pernah ya, ada pernah ini contohnya yang laki-laki kan hemofilia katanya hidupnya tidak lama ya, tidak lama. Tapi kemarin itu ada bukan cerita lah ya, ada ini salah satu contoh ketika mau disunat dia menggunakan darahnya dibekukan dulu ya. Darahnya bisa dibekukan dulu baru bisa disunat ya. Ini pada hemofilia. Kemudian pada anodentia biasanya pada laki-laki yang tidak punya gigi ya, itu bisa turun temurun ya. Kemudian hidrokis nih, ini biasanya jarang dimunculkan, tapi ada juga yang bisa kulitnya seperti yang ada pada gambar ya. Di sini sudah jelas kelihatan pada gambar ya. Ini yang tidak punya gigi itu ya, itu pada anodentia ya. Misal kalau misalnya ada diwariskan ini seperti di sini ada misalnya albino. Albino itu kan diturunkan. Albino ini tidak mempunyai pigmen ya, tidak mempunyai pigmen. Kalau misalnya yang karir itu kelihatan normal, tapi kalau sudah menikah kemungkinan ya, kemungkinan itu anaknya yang albino itu. Ini penyakit-penyakit yang menurun ya. Ini rangkaian kelamin dominan, contohnya gigi yang kurang email, biasanya warnanya coklat ya, giginya. Jadi kan di sini nggak ada contohnya di sini ya, itu. Nah, di sini ada kelainan atau penyakit menurun yang disebabkan atau diturunkan melalui autosom. Autosom itu tadi sudah disebutkan yaitu kromosom tubuh ya yang jumlahnya 22 ya. Ini ada kelainan-kelainan di kromosom tubuh ya, bisa diwariskan ataupun bisa kehilangan ya. Kalau kromosom misalnya autosom kromosom tubuh itu bisa saja misalnya dari 22 itu kurang satu ya, hilang satu, itu ada kemungkinan anak-anaknya cacat ya. Kalau autosomnya hilang satu ya, karena jumlahnya 22 misalnya di kromosom itu jumlahnya itu akan hilang misalnya nomor sekian ya, itu ada kemungkinan anak-anaknya akan cacat ya. Nah, ini ada salah satu penyakit yang diturunkan melalui autosom yaitu yang albino ya, di mana matanya putih, kulitnya putih, segala macamnya putih. Ini disebabkan karena tidak mempunyai pigmen ya. Ini diwariskan, tidak ada obatnya ya. Ini yang albino ya. Kemudian selanjutnya ada polidaktil ya, ini sehingga polidaktil itu jari-jari ini merapat gitu ya atau bertambah ya. Sini ada contohnya tambahannya, jadi ada berapa? Ada 3 ya, ada 3 nambah. Kadang-kadang ada 2, ada 1. Biasanya jari ada yang 5 tambah 1 di ujung itu ada ya. Jadi macam-macam ya yang punya penyakit ini yang diwariskan ya dari eh, orang tua ya, dari warisannya tapi melalui kromosom tubuh. Bukan kromosom seks. Kalau kromosom seks itu yang penyakit tadi ya. Kemudian katarak ya. Katarak juga ini kayaknya jarang-jarang sekali diinikan ya. Ini katarak ini bisa diturunkan dari kromosom autosom ya, jadi kromosom tubuh. Biasanya katarak ini jarang-jarang pada anak-anak, biasanya kalau sudah tua biasanya, sehingga matanya kelihatan putih ya, putih. Jadi yang lensanya itu memutih ya. Biasanya yang sudah usia di atas 40-50 ke sana lah ya. Kemudian di sini ada anonesia ya. Ini contoh-contoh dilihat dari di sini ada kuku-kukunya yang tidak berkembang, kayaknya seperti tidak berkembang, jadi menempel pada kulit
ya ini. Ini juga sama melalui autosom ya, diwariskannya melalui, tubuh kromosomnya ya. Kemudian ada yang lain-lain, ini masih banyak ya. Ini masih banyak ini pokoktonuria ya, kemampuan mengecap ya ini. Kemudian talasemia, kemudian ditenogenesis ya, kemudian brachydactyl, kemudian botak ya ini. Kemudian siklemia. Ini mungkin nanti bisa dilanjutkan. Nah, dilanjutkan lagi yang itu nanti dengan ininya ya. Kemudian kita masuk ke golongan darah ya. Golongan darah pada manusia yang tadi sudah ada di depan ya. Golongan darah menurut sistem ABO ini ada golongan darah sistem ABO ini paling sering digunakan dalam persentuhan golongan darah manusia ya. Biasanya kalau misalnya golongan-golongan darah ini sering digunakan atau misalnya di kelas 11 itu sudah ada ya yang sudah diterangkan kemudian dipraktekkan ini golongan-golongan darah. Hasilnya misalnya golongan darah A kawin dengan B ya, kalau homo itu pasti AB. Kalau golongan darah A hetero dengan B hetero itu kemungkinan anak-anaknya itu ada yang A, B, AB dan O ya itu. Kemudian selanjutnya kalau misalnya golongan darah A dengan O pasti AO ya. Kalau dengan A, B homo itu jadi AB ya. Nah, itu sudah dibahas di kelas 11 ya. Nah, kita lanjut pada golongan darah menurut sistem MN ini juga sama ya. Zat anti M dan anti N ini tidak terkandung dalam plasma darah orang sehingga tidak akan terjadi penggumpalan darah pada proses transfusi ya. Kemudian golongan darah menurut sistem RH ini juga sudah di kelas 11 ini orang yang mempunyai tipe golongan darah RH ini bergenotip RR atau R besar R kecil ini mempunyai antigen RH. Sementara itu orang mempunyai tipe golongan darah RH min ini bergenotip R kecil tidak mempunyai antigen RH dalam eritrositnya. Nah, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.